2, 3, 1, go. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukses selalu ya. Welcome to Garuda Japan. Hari ini topiknya yang akan kita bahas adalah kegagalan timnas umur 20 di Piala Asia kemarin. Jangankan masuk Piala Dunia, di babak grup aja kita udah tersingkir. Kebetulan lawan-lawan kita di sana juga lumayan kuat ya, Iran dan Uzbekistan itu termasuk tim-tim kuat. Dengan Yaman terakhir katanya draw itu ya. Baiklah, without further ado kita simak dulu intro kita. Sit back, relax, ambil kopinya ya. Ini intro, ini adalah pembinaan usia dini. Kebetulan anak saya yang main di klub sekolah dan Barcelona Academy. Yang cuplikan ada di intro. Itu yang menurut salah satu jawaban yang pas untuk kegagalan timnas kita itu. Ini salah satu jawabannya ya. Mari kita lihat betapa pundit-pundit Indonesia, sepak bola Indonesia seperti Bung Binder sekalipun itu kelihatannya sangat kesal sekali dengan apa yang terjadi di timnas ini ya. Coba perhatikan apa katanya. Ada taktik permainan. Jadi yang mengherankan bagi saya, tim ini kan dipersiapkan dengan cara yang baik ya. Dukungan dari federasi ini bagus dengan 2 atau 3 kali TC ya. TC juga di luar negeri, ada juga turnamen yang diikuti di luar negeri, TC di dalam negeri, turnamen yang diikuti di dalam negeri. Artinya dari segi persiapan sudah lebih dari cukup. Dan lama juga ini persiapannya kan, kalau nggak salah adalah 1 tahun. Pelatihnya di Piala Asia ini ada 4. Jadi ngapain aja pada saat TC? Di federasi yang perlu mengevaluasi timnas Indonesia U20 yang gagal lolos ke Piala Dunia, bahkan gagal lolos dari fase grup, dan juga mengevaluasi jajaran pelatih. Apa yang mereka lakukan sehingga tim ini permainannya kayak tim Tarkam. Dari segi fighting spirit top. Apakah memang tidak ada arahan dari para pelatih kepada para pemain kalau nanti seandainya ada umpan silang lagi? Kita lihat bahwa para pemain melakukan kesalahan yang sama secara kolektif. Ini bukan berarti yang dihadapi adalah tim kuat kemudian serta-merta Indonesia. Alright, kita udah dapat ini cuplikan dari Bung Binder tadi ya. Yang beliau katakan tadi, kita ambil TC-nya, artinya persiapannya sudah lumayan cukup lama sebenarnya katanya. Setahun. Timnas umur 20 ini punya 4 pelatih di sana, ngapain aja katanya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu, di turnamen kemarin udah lihat sekali kelemahan timnas kita itu ya. Antisipasi, ngadapin serangan lawan dari crossing, cutback, itu terutama lini pertahanan kita ya sangat jelek sekali. Waktu ketemu Iran, itu terlihat dari segi apapun kita kalah. Dari skill, speed, game plan, kalah. Nah, kalau kita mau menyalahkan pelatih, ada juga sih, bisa salah. Tapi menurut saya sini yang kesalahan di sini ini adalah kompleks sekali. Pelatih apapun dengan materi pemain begitu ya, skillnya begitu ya susah. TC ini menurut saya nggak begitu banyak. Ini seperti inilah ya TC ini. Saya perhatikan anak-anak di akademi dengan anak-anak yang belajar yang di klub sepak bola. Itu bondnya berbeda sekali. Di akademi ini anak-anak datang ke akademi belajar taktik bola, bermain bola yang baik, skill-skillnya.
Setelah itu mereka pulang, nggak ada kontak, nggak ada apa, bondnya kurang. Tapi saya lihat anak-anak yang anak saya, karena anak-anak saya bermain di dua ya, belajar bola di dua klub. Dia belajar di akademi Barcelona Academy dengan di klub sekolahnya. Jadi saya melihatkan memperhatikan hubungan klub sekolah, hubungan personal ini sangat penting di olahraga ya. Dengan akademi sangat berbeda. TC ini seperti bagus sih, tapi tidak membentuk menurut saya bond atau tim yang kuat yang bisa saling mengerti, bekerja sama dan membentuk skill. Ada sih manfaatnya, cuman nggak sebagus dengan kompetisi usia dini yang regular. Itu yang membuat Jepang ini bagus. Mereka punya dua sistem jalan sekaligus. Akademi iya, klub sekolah iya. Di akademi anak-anak belajar teknik sepak bola yang baik dan benar. Punya main juga, mereka ada training matchnya, tapi nggak sebanyak di klub sekolah, klub sepak bola, karena mereka setiap hari-hari bersama. Di klub sekolah ini ya, menurut saya yang sangat bagus itu setelah main bola, anak-anak itu masih pergi bermain bersama, main game online bersama. Jadi bondnya, karakternya sangat kuat. Pemain Jepang umur 23, umur 20 itu banyak main di universitas dulunya itu. Kemudian umur 20 itu udah main di Liga 2, Liga 3. Ya, mereka udah terbiasa berkompetisi dengan baik dan benar, udah terbiasa menghadapi lawan-lawan yang tinggi, karena di Liga Jepang juga banyak pemain asing. Mulai Liga 2, Liga 3, Liga 1-nya. Dan itu membentuk karakter dan bonding between player, pemain-pemain ini sangat kuat. Jadi ini kompleks sekali kalau disangka. Kalau pelatih ya jelas ada salahnya ya, karena kesalahannya yang sama seperti yang kata Bung Binder kasih tahu. Kenapa nggak bisa diantisipasi? Terus yang kedua, menurut saya pemainnya juga skillnya udah segitu aja. Ya kalau tingkat Asia Tenggara bisalah diandalkan ya, diharapkan. Tapi udah bertemu pemain-pemain sekelas Iran, Uzbekistan, Jepang, Korea, udah susah. Kalau kita ngandalin pemain lokal kita aja, kalau bukan berarti pemain orang asli Indonesia itu nggak bisa main bola. Menurut saya sistem bola kita yang salah. Nggak hanya bola loh, semua sistem olahraga kita itu salah. Maunya instan, masa nggak tahu, masa nggak bisa niru Jepang ini dari dulu. Manfaatkan aja sekolah. Buat klub-klub sekolah. Zaman saya dulu Indonesia itu raja tahun-tahun 80-an, 8 ya, waktu masih ada Porseni. Itu di sekolah dasar saya banyak olahraga, sering kita main, ada jam olahraga, main atletik, lempar lembing. Saat itu Indonesia itu raja Asian Games. Zaman Soeharto itu masih. Setelah itu nggak ada lagi. Dengan Vietnam aja nggak kuat. Dulu Vietnam tuh nggak ada apa-apanya. Thailand lah dulu saingan. Sekarang lihat dengan Vietnam aja udah di Asian Games udah kalah Thailand. Di situ udah lihat sistem olahraga kita itu gagal semuanya. Nggak mau berubah dari sekarang itu, nggak membentuk pemain bola itu. Jepang ini saya tanya, karena saya terlibat dengan anak saya 2 orang makanya saya bisa ngomong. Saya sendiri adalah pelatih renang di sini, jadi saya terlibat langsung di olahraga Jepang ini. Itu atlet mereka sekarang ini yang berlatih di Olimpiade kemarin itu udah disiapkan dari
20 tahun, 25 tahun yang lewat. Jadi generasi anak saya yang masih TK 1 ini, bentar lagi masuk kelas 1 SD, 1 kelas 6. Tunggulah yang kelas 6 SD, itu yang kalian hadapi oleh timnas Indonesia nanti, anak-anak yang bermain bola dari TK dengan baik dan benar. Bayangin, anak saya sekarang dari akademi 2 kali, 3 kali di akademi Barcelona, umur dia masih 5 tahun, dari dari TK umur 3 tahun dia udah nyepak-nyepak bola. Berapa ribu itu pemain anak-anak kecil begitu di Jepang yang main bola. Dan cita-cita mereka dari kecil itu mainnya di Eropa, bukan di Asian Games, bukan di tingkat Asia Cup lagi. Cita-cita mereka rata-rata, ada yang mau main Barcelona. Itu mindset mereka dari kecil itu udah tinggi sekali. Di TK-TK mereka itu pelatihnya pemain-pemain divisi 3, pemain-pemain divisi 2, pemain bekas-bekas pemain pro, itu head coachnya dari TK. Bukan seperti, coba lihat pemain-pemain timnas, bekas-bekas pemain timnas Indonesia atau pemain divisi 1, divisi 2. Ngapain aja sekarang? Di sini atlet itu setelah selesai itu, kalau mereka nggak berjaya, istilahnya jadi pemain top, nggak bisa main di Liga 1, Liga 2, mereka beralih setir, ngambil ke pelatihan. Nanti mereka jadi pelatih mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Oke. Nanti kalau klub-klub seperti Barcelona, Akademi, Real Madrid Akademi, atau apa aja di akademi begitu, itu pro semua pelatihnya. Nah, anak-anak sini itu berkompetisi itu sangat regular, hampir setiap weekend ya. Ada liganya mulai dari tingkat SD ya, SD, SMP, SMA, ada turnamen, ada TC training match, TM-nya ada kalau nggak ada mereka latihan di sekolah mereka rutin. Terbentuklah pemain-pemain yang bagus ya. Jadi kalau sistem Indonesia itu nggak diperbaiki, kita harus import pemain keturunan terus. STY juga bagusnya setelah ada pemain keturunan. Kalau ngandalin pemain lokal juga mana bisa pergi jauh, ya? Mana nggak bisa pergi jauh. Bukan seperti selagi saya ini orang asli Indonesia, bukan orang Jepang ini fisiknya atau pola pikirnya lebih cerdas dari orang Indonesia. Enggak, fisik sama aja, tapi sistem mereka jauh lebih bagus dan profesional dan teratur daripada sistem olahraga kita. Itu yang harus kita robah dan tiru. Kalau mau 10 tahun ke depan timnas Indonesia itu masuk Piala Dunia tanpa harus ngandalin pemain-pemain keturunan. Oke. Atau harus dicampur pemain kalau kita pengen masuk langan Piala Dunia setara Jepang dengan Korea. Fisikal kita nggak jauh beda dengan Jepang Korea, ya. Tapi sistem yang membedakan itu yang harus kita tiru. Nggak gampang, nggak sukar kok. Hanya butuh kerja keras, konsistensi, itu aja, dan stockholder mendukung. Ya, semua stockholder ini perhatikan, pengorbanan orang tua juga luar biasa loh, ini perhatikan ya. Ini istri saya, anak saya paling bungsu masih TK. Ini yang satu kakaknya di belakang, SD kelas 4. Ini yang TK dari umur 3 tahun udah main bola. Ribuan anak Jepang yang begitu. Mereka udah tahu passing yang baik, game plan,
Semua mereka udah tahu. Ini sekolah di klub sekolah ini. Ini kakaknya yang umur 4 tahun, klub sekolah ini. Mereka main juga dari berbagai jenis lapangan. Lapangan berpasir, lapangan keras, sampai rumput asli, rumput sintetis. Semua mereka coba dalam waktu hujan. Kalau ya cuman hujan salju, musim dingin, musim panas. Mental anak-anak ini terbentuk dari kecil. Kecuali berhenti latihan mereka ini kalau lightning ya, kalau ada petir itu sangat berbahaya, itu berhenti. Tapi kalau hujan dikit-dikit nggak pernah berhenti. Kadang kita orang tua yang capek. Ini klub sekolah ini. Ini antar sekolah, bukan liga ini. Ini antar sekolah aja mereka apa TM namanya, training match. Kalau nggak ada liga mereka nggak main di liga atau di turnamen, mereka melakukan training match antar sekolah. Ini tingkat SD umur 4 tahun. Kelas 4 SD. Ini yang harus kita lakukan. Kalau nggak kita ya saling menyalahkan. Ya dari dulu kita supporter penuh dengan kekecewaan. Dari supporter, ini supporter Jepang ini juga mereka proaktif. Kita nggak hanya berharap nonton di TV, berharap nonton di stadion saja, berharap melihat pemain timnas bagus. Kita sebagai supporter juga yang suka sepak bola, kalau ada anak laki-laki dan perempuan juga di sini sama, ya masukkanlah, bentuklah di kampung-kampung kita klub sepak bola. Ya pemerintah daerah mulailah dari SD, SMA itu digiatkan kegiatan olahraga, bukan sepak bola aja ya. Itu manfaatnya banyak. Negara kita kuat di olahraga, dihormati, disegani. Terus secara fisik dan mental anak-anak kita jadi sehat. Daripada dibiarin main game di HP, yang ada obesitas dengan matanya minus. Jadilah bangsa-bangsa, generasi kita generasi loyo, lemah. Lawan anak-anak Jepang, anak-anak Korea, anak-anak negara Eropa, negara-negara maju, mereka gizi baik, olahraga rutin. Secara fisik aja kita, fisik dan mental aja kita udah kalah. Di dalam dunia modern begini, di segi apapun, orang terlatih bukan hanya ilmu finansial atau ilmu-ilmu di sekolah aja. Fisik kita juga harus dibaguskan, mental kita. Ya itu saja menurut saya dari Jepang. Ini salahnya salah semua, pelatih, pemain, sistem. Kalau nggak kita robah, jangan harap. Ya, karena olahraga itu nggak instan. Kita ambil aja contoh berapa kali saya sebut, Jepang itu populasi sangat sedikit, sangat berbahaya. Banyak orang tua di sini daripada anak-anak mudanya. Kok kenapa bisa nomor 3 di Olimpiade kemarin setelah Amerika dan Cina? Amerika dan Cina kita nggak heran, sistem olahraga bagus, negara terpadat nomor 1 dan kedua, dunia terbesar lah Jepang. Kecil, populasinya berapa? Kok bisa nomor 3? Karena apa itu? Seharusnya kita berpikir gitu. Stockholder olahraga Indonesia itu, dan berpikir orang-orang apa itu yang ngurus olahraga. Berpikir kenapa? Datanglah ke Jepang ini belajar, tirulah sistemnya. Saya yakin tahu semua itu sistemnya pembinaan usia dini. Kerja aja nggak mau. Cobalah kerja. Jangan uangnya aja diambil. Alright, see you next time. Begitu saja, terima kasih, videonya cukup lama. Langsung dari Tokyo, kita lagi musim dingin di sini. Saya bangun tidur ini, baru jogging sedikit, bikin video. See you next time.